Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Duit COVID-19 diduga raib sampai 147 triliun rupiah. Kementerian Keuangan didesak untuk menjelaskan kepada publik terkait selisih anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar 147 triliun sepanjang tahun 2020. Hal itu ditekankan oleh wartawan senior Hersubeno Arif terkait dengan temuan BPK yang menyebut alokasi pemulihan ekonomi nasional pada APBN 2020 yang mencapai 841,89 triliun rupiah. Nilai tersebut lebih besar dari pernyataan Kementerian Keuangan yang menyatakan biaya program penanganan COVID-19 pemulihan ekonomi nasional sebesar 695,2 triliun rupiah. Merujuk data tersebut, maka ada selisih 147 triliun yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan. Kita sekarang menunggu penjelasan dari Kemenko mengapa dana sebesar 147 triliun itu disembunyikan atau tidak diumumkan pada publik, kata Hersubeno dalam kanal YouTube Hersubeno Point yang diunggah beberapa jam yang lalu. Menurut Hersu, selisih 147 triliun itu bukanlah angka yang kecil dan sangat tidak rasional apabila tidak tercatat dalam laporan kementerian yang dibawahi Sri Mulyani. Atau emang ada masalah lain? Ini pemerintah harus menjawab dan menjelaskan kepada publik. Selisih hingga 147 triliun rupiah tentu sangat besar di tengah kebutuhan APBN yang terus meningkat dan juga pandemi di tanah air yang belum menunjukkan titik akhir. Belum lagi publik sudah cenderung tidak percaya pada pemerintah. Jika tidak ada penjelasan dari pemerintah, maka hal ini menjadi sangat sensitif dan bisa jadi bola liar. BPK telah menemukan selisih dana 147 triliun dari COVID-19 pada tahun 2020. Angka ini sama persis dengan nilai 10 proyek yang diprakarsai 10 badan usaha pada 2020 lalu. Sama-sama anggaran 2020 kok angkanya bisa persis sama sih? Tweet akun @bostimeline yang diretweet oleh anggota DPD Jimli Asidiki pada Selasa 7 September. Bostimeline membagikan tangkapan layar berita berjudul Audit Dana COVID-19 BPK temukan selisih 147 triliun rupiah. Ia juga membagikan tangkapan layar cuitan Kementerian PUPR yang membeberkan anggaran 18 proyek yang diprakarsai pemerintah dan 10 badan usaha pada 2020. Sebelumnya, BPK telah menangani 241 objek pemeriksaan terkait penanganan COVID-19 sepanjang 2020 kemarin. Objek itu termasuk anggaran pemulihan ekonomi nasional tahun 2020. BPK juga menyatakan dari total objek yang diperiksa tersebut, 27 pemeriksaan menyasar pemerintah pusat, 204 pemeriksaan pemerintah daerah, dan 10 lainnya menyasar BUMN dan badan-badan lainnya. Sekjen BPK Bahtiar Arif mengatakan, dari pemeriksaan itu pihaknya menemukan bahwa alokasi biaya program PEN dan APBN 2020 adalah sebesar 841,89 triliun rupiah. Seperti kita tahu, setelah anak Pak Lurah yang muncul baru-baru ini adalah disebut Madam di dalam rentetan korupsi bansos yang mengalir sampai jauh. Dua tokoh itu sama-sama misterius karena tidak diungkap identitasnya dengan jelas. Tokoh Pak Lurah kemudian diasosiasikan kepada Jokowi dan anak Pak Lurah dikaitkan dengan anak-anak Jokowi. Tentu saja menjadi pertanyaan, anak Jokowi yang mana? Karena anak Jokowi bukan hanya satu. Maka yang ketiban abu panas adalah Gibran Rakabuming, anak embarep Jokowi yang baru saja mulus menang di Pilwalkot Solo melawan calon dagelan. Si anak Pak Lurah ini disebut-sebut memberikan rekom bagi perusahaan tertentu di Solo supaya dapat proyek dari Kemensos. Anak Pak Lurah sendiri sudah membantah tudingan ini dan sampai sekarang belum ada perkembangan baru. Beberapa hari belakangan ini muncul tokoh baru yang diidentifikasi sebagai Madam. Jati dirinya misterius, tidak ada inisial yang disebut. Tidak juga sebutan apakah Madam itu anak Pak Lurah atau bukan. Karena anak Pak Lurah juga ada yang perempuan, Kahiyang Ayu yang sekarang menjadi Madam Wali Kota Medan. Sebutan Madam sangat mungkin berkaitan dengan tokoh perempuan karena Madam adalah istilah Inggris Madame yang merujuk pada gelar aristokrasi bangsawan tinggi. Jadi sangat mungkin tokoh Madam bukan Pak Lurah tapi Bu Lurah. Sang Madam dikait-kaitkan dengan petinggi partai politik tertentu. Tidak jelas apakah yang dimaksud petinggi partai ini adalah petinggi yang tertinggi atau petinggi tapi bukan tertinggi.
Kalau yang dimaksud petinggi partai adalah orang tertinggi dalam hierarki partai, apakah yang dimaksud adalah ketua umum partai atau lainnya? Harap maklum, di negeri plus 62 ini ada ketua umum parpol dan ada juga owner parpol. Dua-duanya pun sama-sama petinggi, tapi owner jauh lebih powerful dibanding ketua partai, meskipun tidak punya jabatan resmi. Jadi jangan keliru, owner bukan sebutan untuk pemilik partai, tapi lebih pada bandar, bohir, atau cukong yang membiayai partai. Maklumlah, di negeri ini ada ketua partai yang didapuk sebagai pajangan saja, dan kekuasaan yang sebenarnya ada di bohir yang mendanai partai. Badan ketua parpol tidak banyak di Indonesia, hanya 1 gelintir atau 2 gelintir. Dan dalam kasus korupsi bansos ini, sang madam dikaitkan dengan partai PDIP karena menteri yang dicokok KPK berasal dari proyek itu. Triliun rupiah disebut-sebut mengalir ke orang-orang yang berkaitan dengan partai tersebut. Beda dengan Pak Lurah yang langsung mengarah pada figur tertentu, sang madam ini masih misterius. Mungkin saja sang madam ini adalah Bu Lurah yang menjadi lurah di parpol, atau mungkin juga anak Bu Lurah yang juga punya jabatan tertinggi di parpol itu. Semakin besar skala korupsi, semakin rumit jaringannya dan semakin canggih operasionalisasinya. Setelah terbongkar, publik juga bisa terkaget-kaget betapa tidak bermoralnya praktik ini. Dalam kasus korupsi bansos ini terlihat bahwa para koruptor itu levelnya sudah seperti jin ifrit yang lebih jahat dari iblis. Katanya ada wacana agar pelaku korupsi ini dihukum mati, tapi publik paling cuma ketawa-tawa saja karena sudah hafal di luar rambut soal sandiwara hukum di negeri ini. Di Cina, koruptor dipotong lehernya, di Arab Saudi, koruptor dipotong tangannya, di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Di tengah musim pandemi ini, rakyat diminta melakukan 3M, tapi di tengah pandemi sang menteri malah dapat 17M. Korupsi-korupsi gigantik selalu melahirkan tokoh-tokoh yang misterius, yang tidak boleh disentuh karena mereka memang orang-orang yang tidak boleh tersentuh. Untouchables. Jangankan disentuh, disebut namanya pun tidak boleh. Dia hanya boleh disebut The Supremo, The Boss, Pak Ketua, atau Pak Lurah. Bahkan dalam dunia mafia tertinggi tidak boleh ada sebutan apapun bagi orang tertinggi karena saking sakral dan misteriusnya. Ketika ingin menyebutnya pun cukup dengan menyebut beliau sambil tangan kita membuat isyarat tertentu, misalnya menyentuh ujung telinga kiri. Itulah kode-kode khusus para mafioso kelas atas yang canggih. Komunikasi di kalangan mereka bersifat esoteris, hanya dipahami oleh kalangan mereka sendiri. Karena itu pernah ada istilah April Washington untuk menyebut mata uang dolar. Pada tahun 2012, anggota DPR RI Angelina Sondag divonis 12 tahun penjara setelah banding, ditambah denda 500 juta rupiah karena terbukti menerima uang tidak sah. Salah satu sandi yang dipakai Sondag adalah Apple Washington untuk menyebut pembayaran dengan mata uang dolar Amerika. Sejak itu bermunculan kata-kata sandi yang kemudian banyak dipakai dalam pembicaraan umum dan menjadi kosakata dan diksi baru. Misalnya, kata meter dipakai untuk menyebut miliar, karena singkatannya sama-sama huruf M. 10 meter berarti 10 miliar. Lalu ada kata ton untuk menyebut triliun, karena awalnya sama-sama huruf T, 1 ton berarti 1 triliun. Bahasa dan semiotika korupsi memang selalu rumit dan berbelit. Dr. Aceng Abdullah, pakar komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung, meneliti semiotika korupsi ini dalam disertasi doktoralnya berjudul Komunikasi Korupsi, Studi Etnografi Komunikasi tentang Bahasa yang digunakan dalam aktivitas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Abdullah menemukan adanya bahasa esoterik yang hanya dipakai dan dipahami secara terbatas dan tertutup di kalangan pelaku korupsi. Abdullah mengidentifikasi sedikitnya 11 istilah yang banyak dipakai untuk mengaburkan korupsi. Misalnya uang lelah, uang bensin, dan juga bahkan sodako.